Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma mengutip satu ayat Alkitab dan saudara dalam Tuhan, ya ternyata ayat ini mempermalukan Juma sendiri. Kenapa? Dia mengutip ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa, anak Maria. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ternyata ayat yang dia kutip ini ya, membicarakan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Dan mari kita dengarkan ayat apa yang dia kutip dalam Alkitab ini. Dan nanti kita bahas bersama. Namun sebelumnya, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja. keturunan 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu. Anda ini beragama Kristen dari mana? Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, enggak. Sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini, apa hubungannya saya anak hanya cucu ingin Petrus, tahu apakah ada anak keturunan Thomas, dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini? Ada enggak? Enggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya. Maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah. Tadi udah dijawab sama Sofiatul. Dia pertanyaan selanjutnya. Nggak usah nangis Sofiatul. Ke-12 rasul. Tadi sudah disuruh, sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar, saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Oke, bos? Udah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus, karena dia tidak mampu untuk menjawab, dan saya puas Anda itu. bertanya ini sudah stop, saya yang bertanya. Stop, saya yang bertanya. Jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka kita kalau jawab. Iya, dan saya menilai. Kamu kasih kesempatan dulu. Pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda, pertanyaan loh. Ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini Silakan, waktu kita Pak. menjawab. Silakan Pak Kaifas untuk ini menjawab. waktu saya bertanya. Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban Sophia. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban. Di sini saya nggak butuh lagi jawaban. Kan bukan hanya Pak Suma, ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya. Tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan, ya maksud ngomong. Sorry, Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Kerasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak. Itu, saya bikin co-host ya. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini sisi saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab.
Nah, ini dia saudara dalam Tuhan. Tadi Juma mengutip satu ayat Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Bukan pasal 44 ya. Dia berkata bahwa pasal 44, tapi Yohanes pasal 8 ayat 44. Dan dia bertanya kepada beberapa orang Kristen di video tadi, dengan dasar apa kalian menyembah Yesus anak Maria? Seakan-akan Yesus itu manusia biasa. Dan memang itu tujuan Juma, ya, mengutip ayat ini tujuannya untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Tapi saudara dalam Tuhan, ternyata setelah saya baca ayat ini justru mengumandangkan atau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saya bacakan dan mari kita perhatikan. Mungkin lebih baik saya baca dari ayat 42 dan seterusnya, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah, dia datang dari Allah gitu loh, ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44 yang dikutip oleh Juma bunyinya begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, ayat yang dikutip oleh Juma tadi, ayatnya yang ke-44, saya bacakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, mungkin saja Juma menafsirkan ayat ini, Yesus sedang mengatakan hal ini kepada orang Kristen. Tetapi tidak, saudara dalam Tuhan. Yesus mengatakan perkataannya ini kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Dia berkata kepada mereka bahwa mereka atau bapak mereka adalah iblis. Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kalau mereka percaya kepada Yesus, percaya perkataan Yesus adalah firman Tuhan, maka bapak mereka bukan iblis, tapi Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ayatnya yang ke-47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarnya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Berarti perkataan Yesus adalah firman Allah. Kalau perkataan Yesus adalah firman Allah, berarti Yesus adalah Allah. Secara tidak langsung, Yesus menyatakan kepada dunia bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Dan perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Namun disayangkan orang-orang ini yang sedang bincang-bincang dengan Yesus ini, mereka tidak percaya. Maka Yesus mengatakan bahwa mereka bukan anak Allah tetapi anak iblis. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari sini kita boleh mengerti bahwa ayat yang sedang dikutip oleh Juma tadi ternyata sedang membicarakan tentang kealahan Yesus sendiri. Yesus sedang menunjukkan dirinya sebagai Allah. Dia mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Kalau perkataan Yesus adalah firman Allah, berarti Yesus adalah Allah, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Juma di video tadi terbantahkan
Karena memang Juma ini tidak mengerti Alkitab, ya. Dia hanya copot ayat gitu loh. Dia hanya ngutip-ngutip ayat tanpa dia lihat perikopnya, tanpa dia lihat latar belakang ayat ini, tanpa dia lihat ayat ini berbicara tentang apa, tujuannya apa gitu loh. Ya. Bayangkan di video tadi dia hanya copot gitu aja. Yang penting ya dia mencopot Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya. Tanpa dia lihat konteksnya apa, ya, penafsirannya seperti apa, dia tidak peduli dengan itu. Itulah. Kenapa? Karena memang dia tidak mengerti Alkitab sama sekali. Tapi puji Tuhan, ya, Alkitab tetap merupakan kebenaran yang tidak bisa digunakan untuk tipuan muslihat iblis, yang tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang mau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab, adalah firman Tuhan yang sungguh dahsyat. Dan puji nama Tuhan, ayat yang dia kutip tadi merupakan ayat di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga penjelasan singkat ini yang memberkati kita, menguatkan iman kita. Dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.